Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang klan B dalam dunia One Piece. Klan dari One Piece sendiri yang paling terkenal adalah klan D. Dikatakan klan D adalah musuh alami dari para dewa atau musuh alami dari kaum naga langit Tenryubito. Selain klan D yang legendaris, One Piece juga punya klan lainnya yang tidak kalah populernya, yaitu klan B. Klan B adalah klan yang anggotanya tidak memiliki tangan yang lengkap alias buntung. Berikut adalah 7 karakter yang masuk ke dalam anggota dari klan B. Yang pertama ada Shanks si rambut merah. Shanks adalah pimpinan dari bajak laut Akagami. Pada anime One Piece episode 4, tangan Shanks diperlihatkan buntung. Bukan seorang Yonko ataupun seorang admiral, tangan Shanks buntung karena seekor belut laut. Melihat kejadian itu, sekarang jadi benar-benar jelas kalau Shanks adalah Yonko terlemah, dan seperti yang tertulis pada novel Ash, untuk menjadi Yonko, seseorang harus lebih kuat dari Shanks. Terlepas dari itu pengorbanan atau bukan, kenapa Shanks tidak melapisi tangannya dengan haki? Sejago-jagonya belut laut, giginya akan rontok juga ketika bertemu dengan Busosoku haki. Apalagi ini yang menggunakan adalah Shanks, di mana Shanks adalah seorang master haki dan juga Shanks diteorikan pengguna haki emas. Karakter kedua yang masuk ke dalam klan B ada nama Crocodile. Crocodile merupakan seorang mantan Shichibukai sekaligus dirinya adalah antagonis utama dalam arc Arabasta. Sama seperti Akagami no Shanks, Crocodile juga diceritakan buntung. Jika Akagami buntung karena keganasan belut laut, Crocodile tidak diketahui siapa yang membuat tangannya buntung. Bisa jadi sosok yang membuat tangan kiri Crocodile buntung adalah Shirohige, mengingat Crocodile sangat dendam sekali kepada Patua Janggut Putih. Kapten Kid adalah karakter lainnya yang masuk ke dalam klan B. Pada One Piece episode 923, Kapten Kid sedikit menjelaskan kalau lengan kirinya buntung akibat dirinya main-main dengan bajak laut Akagami. Tidak jelas apakah yang memotong lengan Kid adalah Shanks atau yang memotong malah anak buahnya, namun melihat potongannya yang rapi, bisa jadi lengan Kid dilukai oleh senjata tajam semisal pedang. Dan kalau kejadiannya seperti itu, sangat mungkin kalau yang membuat Kid jadi buntung adalah Akagami no Shanks sendiri. Mengingat para bawahan Shanks semisal Ben Beckman, Lucky Row, ataupun Yasop, ketiganya tidak pernah ditunjukkan menggunakan pedang dan lebih menggunakan senjata senapan. Karakter keempat yang bisa dibilang anggota klan B ada nama Nekomamushi. Nekomamushi adalah suku Ming yang berwujud kucing sekaligus dirinya adalah Raja Malam Hari dari Zou. Pada One Piece episode 760, Nekomamushi yang terus disiksa oleh Jack akhirnya harus kehilangan lengan kirinya. Jack memilih untuk membuntungkan lengan Nekomamushi karena dirinya terus bungkam ketika ditanya perihal keberadaan Raizo. Jika lengan krokodil yang buntung diganti dengan senjata pengait, selang 200-an episode kemudian, lengan Nekomamushi yang buntung kemudian diganti dengan senjata semacam senapan. Klan buntung selanjutnya atau yang kelima ada nama Perospero. Perospero adalah anak laki-laki tertua dari Big Mom. Dengan harga buronan kepalanya yang mencapai 700 juta berry, Perospero sudah dianggap setara dengan Komandan Yonko. Pada One Piece episode 850, ada sebuah kejadian pahit yang menimpa Perospero. Ketika Pedro dalam situasi terpojok oleh Perospero, Pedro akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggunakan bom bunuh diri. Ledakan bom Pedro sangat dahsyat sekali sehingga menyebabkan lengan kanan Perospero buntung, dan peristiwa bunuh diri Pedro, menyebabkan kesalahpahaman bagi suku Ming temannya Pedro. Suku Ming terutama Carrot sangat dendam sekali pada Perospero karena dirinya dituduh membunuh Pedro, sedangkan menurut fakta yang terpampang, Pedro meninggal karena bunuh diri dan bukan dibunuh secara langsung oleh Perospero. Okiku atau Kikunojo adalah karakter yang muncul pada One Piece Arc Wano Kuni. Dirinya adalah adik dari komandan ke-16 bajak laut Shirohige, yaitu Izo. Secara kasat mata, Okiku terlihat sangat cewek banget dan terlihat wangi-wangi. Namun secara fakta, Okiku ternyata seorang laki-laki. Melihat faktanya yang seperti itu, penggemar kemudian menyebut Okiku dengan sebutan Lucinta Luna.
Ketika One Piece memasuki chapter 993, Okiku menerima nasib pahit kalau dirinya harus bergabung dengan komunitas lengan buntung. Pada pertempurannya melawan Yonko Kaido, lengan kiri Okiku harus putus setelah terkena serangan raungan Kaido. Setelah terkena beberapa serangan dari para samurai Akazaya termasuk Okiku, Kaido menangis kesakitan sambil berteriak. Teriakan Kaido ternyata dapat memanipulasi angin serta menghasilkan serangan yang kuat. Serangan elemen angin Kaido pada akhirnya berhasil membuat lengan kiri Okiku buntung dan membuat dirinya harus bergabung dengan klan B lainnya seperti Akagami no Shanks, Buaya Darat Crocodile, Kapten Kid, serta selanjutnya ada Perospero. Karakter ketujuh yang masuk ke dalam anggota klan B atau klan buntung ada nama Basil Hawkins. Hawkins adalah kapten bajak laut yang berasal dari North Blue sekaligus dirinya adalah bagian dari generasi terburuk. Sosok yang dijuluki pesulap tersebut memiliki harga buronan 320 juta berry dan merupakan salah satu petinggi dari bajak laut binatang buas milik Kaido. Ketika bajak laut Kaido bertarung melawan bajak laut topi jerami dan aliansinya, Hawkins diperlihatkan bertarung dengan beberapa karakter kuat seperti Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Trafalgar Law, serta tidak ketinggalan melawan Killer. Saat melawan Killer inilah, Hawkins harus kehilangan salah satu lengannya akibat senjata pemotong milik Killer. Dengan kemampuan buah iblisnya, Basil Hawkins sebenarnya memimpin pertarungan di awal-awal dan membuat Killer frustasi. Namun bukan wakil kapten namanya jika tidak menemukan ide yang cemerlang. Begitu menemukan kelemahan buah iblis lawannya, sosok wakil kapten bajak laut Kid tersebut kemudian membalikkan keadaan. Dengan secepat kilat, Killer memotong lengan Hawkins dan memberinya luka yang sangat fatal. Melihat kondisi tukang santet yang sakaratul maut, sangat mungkin kalau Hawkins sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan serta dirinya 90% akan tumbang. Jika kalian ingin melihat detik-detik lengan Hawkins yang buntung, kalian bisa melihatnya pada One Piece chapter 1029. Selain 7 nama yang sudah disebut tadi, sebenarnya ada satu karakter lagi di mana dirinya pernah mendapat predikat sebagai karakter buntung. Karakter tersebut tidak lain tidak bukan adalah Trafalgar Law. Ketika One Piece memasuki arc Dressrosa, ada satu pertarungan menarik yaitu Trafalgar Law melawan Doflamingo. Pertarungan mereka awalnya cukup seimbang, namun ketika Torao lengah, Torao harus kehilangan lengan kanannya yang putus akibat serangan benang Doflamingo. Meskipun lengannya sudah putus, namun lengan tersebut kemudian disambung kembali dengan kemampuan menjahit milik suku Tontata. Dan karena lengannya yang sudah nyambung kembali, Torao pada akhirnya tidak jadi masuk ke dalam komunitas klan buntung sehingga klan buntung masih bertahan dengan 7 anggota. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng, terima kasih.